Baik, selamat malam buat Ibu Maya Sarah SDMT PhD IPM selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Teknologi Bioreaktor. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit dalam bioreaktor Cigar Semi Kontinu. Oke, lanjut. Kami di sini beranggotakan saya sendiri Yosua Sudirman Sijabat, NIM 17094, kemudian ada DB Ekstrada, NIM 17096, ada Erwan Benhat Silitonga, NIM 17182, ada Gracia Vanesia M, NIM 18031, dan Kevin Yose Ananda, NIM 18107. Adapun topik bahasan kami dimulai dari pendahuluan, kemudian ada tujuan, dan yang ketiga itu ada tipe bioreaktor, kemudian ada aplikasi umum, kemudian ada sketsa bioreaktor Cigar, dan ada komponen bioreaktor, kemudian prinsip kerja, keunggulan, serta kelemahannya. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan kami. Bioreaktor anaerobik tertutup atau CIGAR covered inside the ground anaerobic reactor semi-kontinu merupakan salah satu bioreaktor anaerobik dengan pertumbuhan mikroorganisme dalam mengurai limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS sehingga terbentuk produk biogas. Nah, untuk tujuan presentasi kami yaitu memahami tipe bioreaktor Cigar, memahami aplikasi umum penggunaan bioreaktor Cigar, memberikan gambar teknis ataupun sketsa bioreaktor, menunjukkan komponen-komponen yang terdapat pada bioreaktor, menjelaskan prinsip kerja dari bioreaktor Cigar, memberikan keunggulan dari penggunaan bioreaktor Cigar, memberi kelemahan dari penggunaan bioreaktor Cigar, menunjukkan kemiripan pada bioreaktor lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan di sini, yaitu yang ketiga ada tipe bioreaktor. Nah, bioreaktor anaerobik tertutup ini atau Cigar ini merupakan semi kontinu yang memiliki kapasitas 5 meter kubik dengan volume kerjanya yaitu 4,375 meter kubik. Nah, untuk aplikasi umum bioreaktor ini bisa dapat kita lihat di sini. Di sini kami merangkumnya ada 3 penggunaan, yaitu pertama pada pengolahan limbah industri batik. Nah, yang kedua itu dia pembentukan biogas. Bisa kita lihat di sini yaitu menghasilkan gas metan dan pemanfaatan metanogen. Nah, terus yang ketiga dia ada pengolahan limbah pulp and paper. Oke, lanjut yang ke-8 ini ada sketsa dari bioreaktor Cigar. Nah, pertama itu sampelnya kita masukkan ke tangki dengan kapasitas 5 meter kubik. Nah, namun ini nggak bisa kita sempurnakan 5 meter kubik, sekitar 4, sekian meter. Nah, ini dari masuk dia ke alur inlet. Dari alur inlet ini dia terus masuk ke bagian fermentasi, yaitu merupakan reaktor yang digunakan di dalam bioreaktor ini. Nah, di sini kita lengkapi itu parameter gasnya di sini. Nanti bisa kita ukur berapa sih hasil dari gas yang dihasilkan dari sebuah reaktor ini. Nah, selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk topik yang ke-6, saya akan menjelaskannya, yaitu komponen dari bioreaktor yang kami gunakan pada presentasi kami ini. Untuk bahan yang digunakan itu yaitu COD dan BOD, yaitu setinggi 68.000 ppm dan 27.000 ppm. Untuk pH pada bioreaktor ini yaitu 3,5 sampai 4. Untuk airnya yaitu mempunyai konsentrasi sebanyak 95%. Untuk yang keempat, bahan-bahan terlarut dan tersuspensi 4-5%, yaitu selulosa, protein, dan lemak.
Untuk bahan yang kelima yaitu residu minyak yang sebagian besar berupa emulsi 0,5 sampai 1%. Untuk bahan yang keenam yaitu kandungan TSS sebanyak 1.330 sampai 50.700 mg per liter. Untuk bahan yang ketujuh yaitu tembaga atau Cu sebanyak 0,89 ppm. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada besi sebesar 46,5 ppm. Untuk bahan yang terakhir yaitu ada seng yaitu sebanyak 2,3 ppm serta amonia 35 ppm. Untuk alat bioreaktor sendiri, untuk yang pertama yaitu saluran masuk sluri atau bahan organik. Yang kedua, ruang digestion atau fermentasi. Yang ketiga, saluran keluar residu atau sludge. Yang keempat, tangki penyimpanan biogas. Selanjutnya, untuk topik bahasan yang ketujuh yaitu prinsip kerja dari bioreaktor ini, bioreaktor yang kami gunakan. Sebelum diumpan ke bioreaktor, limbah cair segar disirkulasi selama 1 jam untuk memperoleh kondisi limbah cair yang homogeni. Untuk yang pertama yaitu aklimatasi mikroba. Tahap ini dimulai dengan pengambilan lumpur anaerobik dari kolom anaerobik pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Mula-mula lumpur anaerobik sebanyak 4 mm pangkat 3 dimasukkan ke dalam bioreaktor. Selanjutnya setiap hari dialirkan LCPKS segar yang telah disirkulasi sebanyak 50 liter per hari. Pengumpanan LCPKS dengan beban rendah dilakukan agar mikroba mengalami aklimatasi. Hal ini dilakukan selama sekitar 1 minggu. Untuk yang kedua yaitu perlakuan variasi laju beban organik dan pengamatan. Mulai hari ke-6, laju pengumpanan LCPKS dinaikkan secara bertahap dari 200 hingga 350 liter per hari. Seperti tahap sebelumnya, limbah segar juga disirkulasi selama 1 jam sebelum diumpankan. 1 minggu sekali dilakukan sirkulasi dengan memompakan lumpur di bagian dasar bioreaktor ke bagian inlet. Pengamatan pH air limbah dan produksi biogas dilaksanakan harian, sementara COD, TSS, dan VSS dianalisa 2 kali seminggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya adalah keunggulan bioreaktor Cigar. Bioreaktor Cigar memiliki beberapa keunggulan dalam pengoperasiannya. Sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesnya yang kompleks. Penguraian anaerobik merupakan proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan selama berlangsungnya penguraian. Yang kedua adalah dapat mengolah substrat dengan konsentrasi tinggi. Di sini pengumpanan substratnya secara kontinu dapat mengolah substrat dengan konsentrasi tinggi, di mana substrat diumpankan secara bertahap. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Dikarenakan bioreaktor ini menggunakan sistem tertutup, maka tidak ada gas-gas yang terlepas, sehingga ini merupakan hal yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kinerja yang baik dan stabil. Pengolahan LCPKS menggunakan kolom tertutup skala pilot dengan pengumpanan secara semi-kontinu menunjukkan kinerja yang baik. Stabilitas pengolahannya juga tercapai pada laju pembebanan organik 0,9 sampai 3,11 kg per meter pangkat 3 per hari dengan persentase penyisian COD lebih dari 90%. Dan batas produksi maksimum mencapai 2,59 meter pangkat 3 per hari. Next. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah akurasi kapasitas bahan yang tinggi. Penguraian anaerobik merupakan proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan secara berlangsungnya penguraian. Salah satu faktor yang memicu kegagalan dari hasil dari bioreaktor tersebut. Selanjutnya adalah sensitif terhadap pH.
penurunan pH sistem yang mengakibatkan bakteri metan organik yang bekerja pada pH 6,5 sampai 7,8 tidak dapat bekerja secara optimal untuk mengkonversi asam asetat menjadi gas metan. Penurunan pH hingga 6,5 dapat mengakibatkan kegagalan proses secara keseluruhan. Selanjutnya adalah laju umpan. Peningkatan laju volume LCPKS yang diumpankan ke bioreaktor juga dapat mengakibatkan jumlah mikroba keluar bioreaktor melebihi pertumbuhan mikroba dalam bioreaktor. Kejadian washout yang menurunkan intensitas kontak antara substrat dengan mikroba sehingga dapat mengganggu stabilitas degradasi anaerob. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat malam.